Perkembangan dan stimulasi anak usia 6-9 bulan. Apa saja ya yang dapat dilakukan oleh anak di usia 6-9 bulan? Pertama, anak bisa duduk sendiri dengan bantuan tangan sebagai penyangga tubuhnya agar tetap seimbang. Kedua, anak mau untuk belajar berdiri dengan bantuan. Hal ini bertujuan untuk melatih kekuatan otot pada kakinya. Ketiga, anak mampu merangkak untuk meraih mainannya dan mendekati orang di depannya. Keempat, anak mampu memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya, atau dari tangan kanan ke tangan kiri, atau sebaliknya. Kelima, anak mampu mengambil atau memungut dua benda dan memegangnya di tangan kanan dan tangan kiri. Keenam, anak mampu memungut atau mengambil benda-benda seukuran kacang dengan cara meraup atau dengan bantuan kedua tangannya. Selanjutnya, anak di usia 6-9 bulan mampu mengeluarkan suara tanpa arti atau mengoceh, seperti mengatakan mama, baba, tata. Kemudian, anak bisa mencari benda yang dijatuhkan ke lantai. Tidak hanya itu, anak di usia 6-9 bulan sangat senang sekali untuk bermain tepuk tangan dan bermain ciluba. Selain bermain ciluba, anak pun juga senang melempar-lempar benda seperti melempar kertas atau melempar bola. Selain gemar bermain, anak pun juga mau untuk belajar makan sendiri, seperti makan kue atau makanan yang lainnya. Walaupun berantakan, tetap berikan pujian pada anak. Lalu bagaimana ya jika anak belum bisa melakukannya? Ada beberapa cara untuk melatih keterlambatan anak, seperti stimulasi gerak kasar, stimulasi gerak halus, stimulasi bicara dan bahasa, dan juga sosialisasi dan kemandirian. Pertama, stimulasi gerak kasar, yaitu latihan yang diberikan untuk melatih otot-otot besar anak agar anak mampu berjalan atau berlari dan yang lain-lain. Adapun stimulasi gerak kasar yang bisa kita lakukan, seperti membantu menarik anak ke posisi berdiri agar anak mampu menahan bobot tubuhnya. Atau kita bisa membantu anak berjalan sambil berpegangan tangan. Kita bisa menggunakan mainan yang disukai oleh anak agar anak mau untuk berjalan atau merangkak. Kedua, stimulasi gerak halus, yaitu latihan yang diberikan untuk melatih otot-otot kecil anak agar anak mampu memegang benda-benda kecil. Adapun stimulasi yang bisa kita lakukan dengan mengajak anak bermain genderang. Kita bisa membuatnya dari kaleng kosong yang tidak terpakai, di mana bagian atasnya ditutup dengan plastik atau kertas. Lalu kita bisa menunjukkan cara memukul dengan bantuan sendok atau centong kayu. Selanjutnya, kita bisa mengajarkan anak cara memegang alat tulis dan mencoret-coretnya. Kita bisa menyediakan pensil dan juga kertas, lalu kita bisa mengajarkan anak cara memegang pensilnya, serta mengajarkan cara mencoret-coret kertasnya. Kemudian, kita bisa mengajak anak bermain mainan yang dapat mengapung di atas air, seperti memberikan mainan bebek-bebek air. Tidak hanya itu, kita juga bisa menyembunyikan mainan atau benda yang ditutupkan sebagian dengan selimut atau koran dan biarkan anak mencarinya. Kemudian kita bisa mengajarkan anak cara memasukkan benda atau mainan kecil ke suatu wadah. Misalnya, menyediakan satu kaleng yang tidak terpakai, lalu ajarkan anak untuk bisa memasukkan benda-bendanya ke dalam kaleng tersebut dan ajarkan pula cara mengambilnya.
Lalu kita juga bisa mengajak anak membuat bunyi-bunyian dengan dua benda yang dipegang. Ketiga, stimulasi bicara dan bahasa adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan respon anak terhadap suara. Seperti kita bisa menunjukkan dan menyebutkan nama-nama dari gambar di buku atau majalah. Pilihlah gambar dan warna yang menarik agar anak tidak bosan. Lalu sebutkan nama yang ada di gambar itu dan pastikan juga anak mampu mengulangi kata-katanya. Keempat, sosialisasi dan kemandirian. Hal ini bertujuan untuk melatih kemandirian anak, seperti ajak anak bermain dengan orang lain. Kita bisa melakukannya agar anak mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kita juga bisa mengajarkan anak cara melambaikan tangan dan juga mengucapkan salam perpisahan seperti kata dadah ketika ayah atau orang tuanya pergi bekerja.